Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang budiman, Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan Allah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keimanan itu kita terpacu dan terpicu untuk senantiasa mengerjakan amal soleh. Dan semoga dengan keimanan itu menjadikan kita semakin bersemangat, istiqomah, bahkan tetap sungguh-sungguh dalam menjalani syariah yang Allah perintahkan kepada kita. Pemirsa yang budiman, hari ini kita mendapatkan situasi ketika masih banyak kaum muslimin yang merasa hidupnya galau, hidupnya merasa tidak tenang gitu. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang kalau kita lihat mereka sudah punya kehidupan, makan enak, tidur nyenyak, bahkan masih mengeluhkan yang namanya masalah. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa fenomena ini ada dan marak terjadi, bahkan berdampak pada bunuh diri. Dan ini juga menjadi sebuah kesedihan. Kenapa? Karena memang kasus-kasus seperti ini melanda generasi kaum muslimin, terutama generasi muda yang ketika mereka itu sangat rapuh gitu. Ketika mendapati masalah sampai misalnya putus cinta, mereka ada yang bunuh diri, bahkan ada yang terjerat hutang, baik itu pinjaman online, itu juga ada yang bunuh diri. Pun juga sederet kasus, misalnya ada kasus mahasiswi misalnya karena merasa berat dalam studi pendidikannya gitu ya, maka dia bunuh diri gitu. Nah, ini kenapa? Masih banyak di antara kita, wabil khusus generasi kaum muslimin yang rapuh sekali. Kita harus melihat bahwa umat ini sebenarnya adalah khairu ummah, ya, umat terbaik. Allah puji kita dengan pujian setinggi langit. Tapi nyatanya dalam beberapa aspek kehidupan kita tidak ya, tidak mencerminkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai umat terbaik. Kalau kita teliti, sesungguhnya umat ini banyak, tapi umat ini seperti buih di lautan. Dan memang sudah disampaikan oleh Rasul bahwa kita ini ya dalam hadisnya itu bahwa akan ada satu masa yang sepertinya masanya itu adalah di masa kita, ketika banyak kaum muslimin tapi mereka itu seperti buih di lautan gitu. Kenapa? Bukan karena jumlahnya sedikit, justru jumlahnya itu banyak, tapi belum bangkit, belum bisa memimpin dunia. Kemudian bahkan saudaranya yang di Palestina yang digenosida pun, umat yang sebegitu banyak ini mana yang mau gitu ya, para penguasanya mengerahkan pasukannya untuk membebaskan kaum muslimin di Palestina, bahkan mengusir kafir penjajah itu. Ternyata kalau kita teliti lebih dalam lagi, umat ini seperti buih di lautan karena umat ini terkena penyakit, yaitu penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Justru karena penyakit cinta dunia dan takut mati itulah kemudian kaum muslimin ini menjadi lemah gitu, bukan menjadi umat yang terbaik sebagaimana Rasul dan para sahabat terdahulu. Ketika tujuan hidup hanya sekedar untuk makan, minum, kawin, apalagi keliling dunia misalnya, ya, mencari kekuasaan yang enggak ada ujung pangkalnya itu, ya takut kekuasaannya hilang misalnya. Ini menjadikan kaum muslimin
menjadi lupa tujuan hidupnya apa sih sebenarnya, tujuan hidup kita di dunia ini. Apakah cuma untuk makan? Apakah cuma untuk minum? Apakah cuma untuk kawin? Apakah cuma untuk mencari kekuasaan? Apakah ada tujuan yang lain gitu? Nah, ya ketika kaum muslimin masih galau tentang tujuan hidupnya, maka fenomena tadi, rapuhnya keimanan, lemahnya mentalitas pejuang yang ada pada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ini ketika menghadapi tekanan hidup di alam sekuler yang hari ini diterapkan sistem yang bukan Islam dengan sederet masalahnya, menjadi generasi yang rapuh, generasi yang lemah, itu tidak kokoh pondasinya, dan pondasi itu adalah keimanan. Nah, oleh sebab itu penting sekali kemudian kita harus benar-benar sadar bahwa kita ini dari mana asalnya. Kemudian hidup di dunia ini untuk apa? Dan nanti setelah kehidupan dunia ini kita mau kemana? Nah, ini menjadi penting. Kita harus bisa menjawab itu dan memecahkan tiga pertanyaan itu, sehingga dengan demikian kita bisa bangkit, kita tahu tujuan hidup kita, kita menjadi orang yang bersemangat dalam hidup, memiliki daya juang yang luar biasa, dan insya Allah mudah-mudahan segala masalah yang kita lalui itu menjadi lebih mudah kita menghadapinya, menyelesaikannya tatkala kita memiliki keimanan yang kokoh gitu. Keimanan yang kokoh tadi, dan itu tidak akan bisa diraih kecuali kita menghilangkan penyakit wahan tadi, cinta dunia dan takut mati. Dan gimana supaya kita bisa menghilangkan penyakit wahan itu? Dan tidak ada jalan lain kecuali kita harus belajar Islam, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan sungguh-sungguh kemudian kita mengamalkan, berdakwah, berjuang kepada seluruh kaum muslimin, mengajak mereka untuk bersatu dalam satu kepemimpinan untuk menerapkan Islam secara kafah di dalam kehidupan. Insya Allah dengan demikian penyakit wahan itu, seiring berjalannya waktu dan kita berdakwah gitu, mengajak kaum muslimin mengetahui arti hidup yang sesungguhnya, insya Allah kita akan menjadi khair ummah kembali. Mudah-mudahan kita menjadi khair ummah, umat terbaik, umat yang nomor satu, umat yang memimpin dunia dan senantiasa menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridho dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.